Welcome to Nuri Art Channel. Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya. Karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. 18 Langkah Himayatku. Gak mas, kalau mas gak mau bersikap adil, lebih baik aku mundur, ceraikan aku. Ku tatap Mas Farel yang tampak terkejut. Pundaknya berjengkit, mulutnya sedikit terbuka namun segera menutup kembali. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan ceraikan kamu sekarang juga. Jujur, aku terkejut saat Mas Farel dengan entengnya bilang soal perceraian padaku seolah tanpa beban. Seperti benar kata orang, lelaki itu hanya manis di bibir saja. Aku akan ceraikan kamu, tapi langkahi dulu mayatku. Lebih baik aku mati daripada aku harus pisah dari kamu, ujar Mas Farel menatap nanar ke arahku. Aku hanya diam dan tak menunjukkan reaksi apapun dengan kata-kata Mas Farel itu. Mungkin harusnya aku merasa terpuja dengan ungkapannya, tapi tidak untuk saat ini. Hatiku sudah terlanjur hambar untuk merasakannya. Luka akibat kebohongan Mas Farel sudah menggores hatiku sangat dalam, yang bahkan takkan mungkin bisa hilang bekasnya. Sakit, perih, terluka, itulah yang aku rasakan saat ini. Selama di rumah sakit, Mas Farel mengurusku dengan baik walaupun aku tak pernah bersikap lembut padanya. Aku tetap dingin dan cuek. Namun, Mas Farel tetap mengurusku dengan sabar, bahkan tak jijik membersihkan muntahanku saat aku muntah di lantai karena sudah tak kuat untuk berjalan ke kamar mandi. Kondisi kandungan yang lemah dan juga kurang darah, tambah lagi aku tak bisa menerima asupan makan dan muntah bila dimasuki makanan, membuat aku lemah dan tak berdaya. Besok kamu boleh pulang sayang, ujar Mas Farel. Sebuah senyuman menyungging di bibirnya. Namun aku hanya menanggapi dengan cuek kata-kata Mas Farel. Hatiku seolah sudah membeku. Kamu mau makan apa? Aku beliin rujak, bubur atau apa? Senyap. Bibirku rasanya berat untuk membuka suara walau hanya menjawab pertanyaan Mas Farel. Lepasin, ujarku saat Mas Farel memegang tanganku. Mas Farel menatapku sebentar, lalu aku memalingkan wajah untuk menghindari tatapan matanya. Bu Guru! Aku segera menoleh ke arah sumber suara, yang ternyata Tasya datang bersama Mbak Riana. Bu Guru sakit apa? Tanya Tasya kemudian duduk di sampingku. Gak apa-apa sayang, hanya capek kok. Terima kasih ya Mbak, sudah repot-repot menjengukku, ujarku yang dibalas senyuman oleh Mbak Riana. Senyum yang begitu tulus. Ya Allah, terbuat dari apa hati wanita ini, hingga dia begitu baik padaku, wanita yang seharusnya dia benci. Keterlaluan kamu mas, menyia-nyiakan wanita berhati emas seperti ini. Iya dik, sama-sama. Kebetulan tadi Mbak ada jadwal terapi, jadi sekalian mampir. Tadi Mbak sama siapa? Biasalah dik, sendirian. Mbak kan sudah biasa sendiri. Kulirik Mas Farel dengan sudut mataku. Senyap, tak ada ekspresi apapun, bahkan untuk menyapa Tasya pun tidak. Lelaki macam apa dia itu? Ya Allah, bahkan kepada darah dagingnya pun dia nggak peduli. Bu Guru, kata Mama di perut Bu Guru ada dedeknya ya? Iya sayang, jawabku sambil tersenyum. Hore, Tasya punya adik, teriak Tasya girang. Tasya diam, jangan berisik. Mas Farel yang tadi diam tiba-tiba bersuara dengan nada tinggi. Kedua bola matanya menatap tajam ke arah Tasya. Ini rumah sakit tahu nggak? Banyak orang sakit, kenapa teriak seperti itu?
ujar Mas Farel dengan mata yang masih mendelik menatap Tasya. Bocah itu sembunyi di balik tubuh Mbak Riana. Bibirnya bergetar, sepertinya dia ketakutan dengan ulah papanya. Kataku menatap tajam Mas Farel. Sungguh aku tak suka cara menegur Tasya. Kok kamu kasar begitu sama anak? Ujarku kesal. Gak apa-apa deh, memang Tasya yang salah kok. Tasya minta maaf sama papa, ujar Mbak Riana bernada perintah pada Tasya putrinya. Tasya tampak ketakutan mendekati Mas Farel. Tasya minta maaf pa, ujarnya dengan suara bergetar. Lain kali jangan diulang lagi, kata Mas Farel dengan nada dingin. Mbak Riana akhirnya pamit pulang setelah beberapa lama menemaniku. Kami cerita banyak hal. Selama itu pula aku lihat sikap Mas Farel begitu dingin pada mereka. Entah manusia jenis apa Mas Farel itu. Oh Mas, itu bubur ayam sama jus alpukat yang dikasih Mbak Riana kamu mau bawa kemana? Mau Mas buang, nanti aku belikan yang baru, jawab Mas Farel langsung membuang makanan yang dibawa Mbak Riana ke tempat sampah. Mas, keterlaluan kamu. Mbak Riana itu susah-susah beli itu untuk aku. Kenapa kamu buang? Aku gak mau mengambil resiko. Bisa saja dia memasukkan racun di makanan kamu. Mas, bentakku. Kutatap tajam mata Mas Farel. Bisa-bisanya dia suuzon begitu pada wanita sebaik Mbak Riana. Keterlaluan kamu, Mas. Beberapa hari kemudian, aku sudah diperbolehkan pulang, tetapi belum diizinkan untuk melakukan kegiatan yang berat. Bahkan, aku juga rela tak mengajar demi kesehatan jadinku. Ada apa-apa, kamu bilang saja sama Nara, ujar Mas Farel. Di rumah kami kini sudah ada pembantu baru untuk membantu pekerjaan rumah. Jawabku berdehem. Aku ambil cuti beberapa hari untuk menjaga kamu di rumah. Gak perlu, aku bisa jaga diriku sendiri, jawabku dingin. Mas Farel menatapku sebentar, lalu tampak menarik napas berat. Hari ini jadwal kamu ngantar Mbak Riana terapi, kataku mengingatkan. Kenapa harus aku? Kenapa harus kamu, Mas? Sadar, dia istrimu juga, jadi wajar dia tanggung jawab kamu. Jangan hanya mau sehatnya saja kamu, bentakku. Dia sakit karena ulahnya sendiri. Apa maksud kamu, Mas? Mas Farel menarik napas berat. Kamu tahu sakit Riana itu akibat apa? Bagaimana sistem penularannya? Aku bukan dokter, jadi aku nggak perlu tahu. Lagi pula itu bukan urusanku. Riana sakit kanker hati akibat komplikasi dari sakit hepatitis. Dan kamu tahu sistem penularannya? Lewat apa? Lewat sperma. Tahu nggak kamu? Ujar Mas Farel dengan nada tinggi. Matanya tajam menatap ke arahku. Maksudnya, Mas? Coba pikir kalau aku sehat, lalu bagaimana dia bisa tertular?